Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah ma'idada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya nyampe sini. Kita tidak usah bahas perjalanannya, yang penting sampai. Kita akan belajar saja langsung tentang satu bab yang pengen saya sampaikan. Ilmu atau harta. Ya, ilmu atau harta. Tapi sebelum semua itu, tolong yang di panggung ini dikecilkan saja, biar nggak setoran. Cek 1, 2, kecilkan dikit lagi. Kita teriak. Efeknya dihilangkan semua. Tes 1, 2, cek. Bismillah. Biar dengernya enak. Suaranya penyanyi sama suaranya khotib beda. Kalau penyanyi suka yang gema-gema, kalau khotib yang penting jelas. Kecilkan lagi mas. Ini saya belum teriak soalnya. Yang kontrol depan sama belakang. Tes 1, 2. Store. Yang besar itu kecilkan aja. Sabar ya Bu. Ya, Bun, cekap. Cek, bisa dengar suara saya semua? Ya, yang penting jelas ya. Yang penting jelas. Kalau jelas nanti kita ngajinya enak. Alhamdulillah. Ilmu atau harta. Ini satu kalimat yang mungkin jawabannya jelas, tapi akhir zaman ini banyak orang yang nggak jelas. Nggak jelasnya apa? Karena banyak orang akhir zaman ini sudah hidup itu cuma untuk cari harta. Hidup hanya untuk cari harta. Bu, jujur ya Bu, pilih suami yang berharta atau suami yang nggak punya harta? Jujur Bu, jujur mawon. Kalau boleh milih mana? Yang punya harta. Yang nggak punya harta? Biar diambil orang. Oh gitu Pak Tego ya. Yang nggak punya harta biar diambil orang lain. Nah sekarang kalau saya bandingkan, calon mantu punya ilmu tapi nggak punya harta, yang satu lagi punya harta tapi nggak punya ilmu, pilih mana? Kalau milihnya punya harta dan punya ilmu, itu jawabannya orang yang takut kehilangan harta. Betul kan ya? Kalau nggak takut kehilangan harta, jawabannya mantap. Ilmu, jawabannya mantap ilmu. Sebab ilmu itu harta yang paling mahal. Ilmu itu harta yang paling mahal. Makanya Nabi Adam alaihissalam sudah di surga, nikmatnya luar biasa. Oleh Allah Ta'ala diberi sesuatu yang tidak ada di surga. Ya, tidak ada di surga. Wujud-wujud jadi bidadari, ya tidak. Ya, kemudian jadi sungai ya tidak. Tapi sesuatu yang adanya dalam hati manusia. Adanya dalam hati manusia. Makanya nanti di surga itu ada jannah namanya Jannatul Mazid. Jannatul Mazid. Surga Al-Mazid. Surga Al-Mazid ini kata para ulama, khususnya ahli hakikah, Jannatul Mazid itu nikmatnya bukan bidadari, bukan istana. Nanti kalau masuk situ, kumpulannya orang-orang yang nikmatnya dalam hati. Nikmatnya dalam hati. Jadi di luar biasa-biasa saja mungkin, standar seperti surga yang lain. Ya, standar seperti surga yang lain. Tetapi dalam hatinya ma'rifatullah. Kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kenal kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ilmu. Jadi kalau masuk Jannatul Mazid, itu mabuk luar biasa. Lah itu surganya ulama-ulama khos. Ulama ahlullah, surganya di sana. Lah model-model seperti jenengan dan saya, surga yang biasa-biasa saja. Ketemu widodari ayu, nah cocok gitu. Betul ya Bu ya? Ibu ketemu, oh, kalau perempuan tidak ada ya. Kalau laki-laki ada bidadari. Ibu-ibu ketemu siapa? Bu, kalau laki-laki ada bidadari, kalau perempuan Arjuna.
Ya nggak bisa. Perempuan nanti ketemu suami, suami yang mana? Lah yang sekarang. Kalau nanti kamu meninggal dunia, status masih bersuami dengan si fulan, maka nanti suamimu di surga adalah si fulan. Loh Beb, kan elik Beb. Apa nggak bisa ditukarkan? Nanti kalau masuk surga berubah suaminya, jadi gantengnya luar biasa. Surga-surga yang biasa-biasa, surga kita standar minimal surga, minumannya enak, makanannya enak, tinggal mikir dapat, dan yang nggak dipikir dapat. Ya, mewahnya unlimited, kemewahan yang tiada tara, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, nggak pernah bisa dibayangkan oleh hati manusia. Nikmat yang Allah siapkan untuk surga. Nah, ternyata nikmat yang paling mahal adalah nikmat ilmu. Makanya Nabi Adam alaihissalam ketika dipamerkan oleh Allah Ta'ala kepada malaikat, yang dipamerkan bukan Nabi Adam dikasih ini, Nabi Adam dikasih ini, Nabi Adam dikasih ini. Malaikat tahu Nabi Adam tinggal di surga. Tapi yang ditunjukkan Nabi Adam dikasih sesuatu yang malaikat gak dapat. Makhluk Allah lain juga gak dapat. Apa itu? Kelebihan ilmu yang tidak bisa dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Makanya saat itu ditunjukkan sama Allah berbagai macam benda. Saat itulah malaikat disuruh nyebutkan, malaikatnya nyerah, malaikatnya tidak bisa. Kemudian Nabi Adam yang baru diciptakan Allah Ta'ala, baru wujud jadi manusia, tinggal di surga, diisolir, diisolir, tidak diizinkan untuk ke bumi saat itu, belum waktunya, ya turun ke bumi, belum keliling jagat raya, hanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba oleh Allah Ta'ala disuruh nyebutkan nama benda-benda yang belum dilihat, belum pernah ketemu. Nabi Adam paham, dan Nabi Adam bisa jawab. Malaikat terus ngomong, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, maha suci engkau, kami enggak punya ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Nah, ini ilmu, pangkat yang paling tinggi. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak disuruh minta tambahan duit, enggak disuruh minta tambahan harta, tapi dalam Al-Quran tambahannya waqur rabbi zidni ilma. Ya Allah, beri aku tambahan ilmu. Sekarang cek dalam kehidupan sehari-hari. Ini tadi semua teori. Ya, semua teori. Sekarang praktek. Bapak-bapak, saya mau nanya, tapi saya butuh jawaban sejujur-jujurnya. Kalau bapak punya anak disuruh sekolah tidak mau, lego napa gelo? Gelo. Betul ya? Yang nyebabkan gelo itu gara-gara nanti nggak punya ilmu atau gara-gara nanti susah cari duit? Jujur. Susah cari duit. Kalau anaknya sekolah, kuliah, di kepala itu gampang cari duit atau susah cari duit? Dalam pikiran, nanti kalau selesai kuliah gampang cari duit. Nah, ini pola pikir yang sesat dan menyesatkan. Pola pikir yang sesat dan menyesatkan. Coba tanya sama lulusan universitas. Itu jumlah penganggurannya berapa? Banyak atau sedikit? Banyak. Terus pulang dari kampus, gelar sarjana, balik ke desa atau ke rumahnya. Apa kata orang tuanya? Awakmu sekolah dur-dur kok nganggur, betul ya? Sekolah dur-dur kok nganggur. Yang salah anaknya atau bapaknya ini? Bapaknya salah. Kenapa? Karena nawaitunya dari awal salah. Innamal a'malu binniyat. Niatnya sudah keliru. Niatnya sekolah dur, ya ben golek duit gampang. Jadi dia menganggap bahwasanya duit itu kaitannya dengan gelar dan gelar. Sementara di kelompok lain, masya Allah. Ya, di kelompok lain non-muslim bahkan non-muslim, anaknya disekolahkan tapi bukan untuk cari duit. Cari duit diajari tiap hari. Pulang sekolah suruh bantu di toko. Pulang sekolah suruh bantu di toko. Begitu nanti masuk SMA ganti jabatannya. Kalau tadi SD SMP bantu-bantu ambilkan, biar kenal barangnya satu toko. Begitu SMA pegang kasir. Ya, anaknya pegang kasir. Begitu lulus kuliah, anaknya sudah punya toko. Paham enggak yang saya maksud ini?
Ada atau yang model begitu? Jangan insya Allah kan paham orang-orangnya ya. Kurang lebih siapa-siapa orang yang seperti itu. Nah ternyata itu yang dipakai ilmunya Nabi Muhammad SAW. Tapi umat Islam sekarang nggak pakai. Umat Islam anaknya di kuliah, nah wes gak usah mikir duit, kuliah saja belajar yang pinter kamu. Akhirnya jadi bodoh. Kenapa bodoh? Karena tidak dihadapkan pada kehidupan sehari-hari. Tidak diajarkan untuk bekerja. Tidak diajarkan untuk berinteraksi dengan banyak manusia. Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dari kecil, dari mulai umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sudah diajari cari duit, diajari bekerja oleh Halimatus Sa'diyah radhiyallahu ta'ala anha, oleh ibu susunya, tinggal di desa, diajari kerja. Kerjanya apa? Bantu gembala kambing. Maka di masa kecilnya dikatakan dalam Irsyadul Mukminin, satu buku yang ditulis oleh cucunya Mbah Hasyim Asy'ari, yang ada dalam kumpulan kitab Irsyadus Sari. Di situ ada kitab namanya Irsyadul Mukminin. Di bab-bab awal, halaman awal disebutkan, dahulu Nabi Muhammad SAW salah satu kerjaannya adalah menggembala kambing bil ujroh. Ya, gembala kambing dengan dikasih upah, dibayar. Makanya Nabi Muhammad SAW ilmu dapat dari Allah. Ilmu dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu dapat dari yang namanya wahyu. Ilmu dapat dari namanya ilham. Ilmu dapat dari segala penjuru. Tetapi ya kerja Rasul jalani. Makanya Nabi SAW umur 10, 11, 12 tahun sudah berdagang ke luar negeri. Makanya umur 25 tahun Nabi sudah kaya raya dan menikahi wanita yang paling kaya. Sementara anak-anak kita baru lulus kuliah bingung cari kerja. Kenapa? Gak mau belajar ilmunya para kiai, gak mau belajar ilmunya para habaib, gak mau belajar ilmunya para ulama. Sementara ilmunya habib, kiai, ulama, ilmunya adalah belajar ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang yang punya ilmu betul-betul diamalkan ilmunya, otomatis ya sego liwet lawuh rambak, dunia kecekel, akhirat kecanda. Dapat dunia, dapat akhirat. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Kenapa? Karena bekal ilmunya langsung dari manusia yang sudah menjelajah 7 lapis langit, udah sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya mau nanya sama bapak dan ibu sekalian, kalau ibu punya anak perempuan satu-satunya paling cantik satu desa, misal ya bu, wedok siji paling ayu, bapak punya anak perempuan paling cantik satu desa dan anak perempuan satu-satunya, datang 2 orang melamar, yang satu naik mobil Alphard terbaru 2019, saldo di bank 1 triliun. Sugih atau gak sugih? Yang satu guru ngaji, utang 2 miliar. Saya guru ngaji, ya utang saya 3,6 miliar utang tanah buat majelis. Ya, guru ngaji, ustadz, kiai, habib, ahli ceramah, ahli ilmu, tapi punya utang 3 miliar ke atas. Yang satu nggak punya utang, saldo 1 triliun, tapi nggak punya ilmu agama. Pilih mana pak? Jujur mawon, jujur. Pilih saldo apa ilmu? Kalau jenengan pilih ilmu, saat desa ngomong, goblok kawan, bodoh kamu itu. Datang orang kaya, ganteng ya, duit wakai kok mbok tolak, pakai no guru TPA agak cetoh menurut ya. Guru ngaji gak jelas kok kamu kasukin anakmu seperti itu. Nah ini fenomena akhir zaman. Jadi yang dilihat itu duit dan duit. Sepuranipun ingkang kathah. Saya ini anaknya ayah saya dan ibu saya. Ayah dan ibu saya itu bakul sate, warung sate gulai dulu ya. Dan satu hari belum tentu ada orang yang jajan. Satu hari belum tentu ada orang yang masuk. Saya nyantri di Pondok Darul Lughah wa Dakwah hanya 6 bulan, hanya 6 bulan. Terus saya pulang ke Solo, ngenger sama almarhum Habib Anis. Ngenger sama Habib Anis. Ngenger sampai beliau rahimahullah meninggal dunia. Habib Anis ini kan termasuk tokoh habaib yang senior, senior. Nah, yang lamar cucunya banyak, sugih-sugih, ya pinter-pinter, banyak yang lamar. Lah saya yang nggak jelas, anak bakul sate, dikasih cucunya.
Gara-gara apa? Saya ganteng? Enggak. Wajah saya pas-pasan. Duit jelas gak punya. Trasuge gak ono. Trasuge gak ono, duit gak punya. Tapi Habib Anis lihat kakeknya orang alim, kakeknya orang soleh insya Allah. Ya, ayahnya biasa-biasa saja secara keilmuan. Ya, anaknya mau belajar. Ini punya ilmu. Dah, biar cucuku dapat sama dia. Hidup sama orang yang punya ilmu. Saya dulu motor gak punya, motor dipinjemin. Alhamdulillah ada yang mau minjemin motor. Rumah itu bapak ibu saya dikasih sama balik saya. Bayar telepon, bayar ledeng, ya itu Masya Allah. Alhamdulillah kami keluarga nggak pernah mikir. Kalau pakai mikir mesti mumet. Tagihan telepon 50.000 saja itu beratnya luar biasa. Kenalan orang kaya nggak punya. Biasanya orang kaya tuh kalau kenal orang miskin minggir. Betul ya? Ya, kalau lagi butuh nyedai orang miskin. Nggak butuh diputi orang miskin, orang kaya ini minggir, sok nggak kenal. Betul seperti itu kan? Jadi kenalan orang sugih juga nggak punya. Tapi alhamdulillah saya mau belajar. Belum punya ilmu, tapi mau belajar. Alhamdulillah sekarang ya punya majelis dengan tanah hampir 5.000 meter totalnya. Ya, totalnya hampir 5.000 meter di pusat kota. Bangunannya alhamdulillah rata-rata 3 lantai. Ya, mobil tadi salah satu yang saya pakai, nggak usah disebutkan. Handphone alhamdulillah baru 4. Ya, handphone baru 4 dan itu semua handphone yang terbaik di dunia. Ya, semua handphone yang terbaik di dunia. Buat apa? Buat dakwah. Ya, buat live streaming seperti ini butuh kamera yang bagus. Nah, nanti kalau ini baterainya habis pakai ngecas kesuwen. Serepnya juga harus bagus. Ya, semua untuk dakwah harus yang terbaik. Dari mana semua itu? Ingat kata Imam Syafi'i, kalau kamu cari dunia, kamu akan kehilangan dunia dan akhirat. Tapi kalau kamu cari akhirat, kamu akan dapat dunia dan akhirat. Itu nyata. Ya, itu nyata. Makanya kalau datang guru ngaji melarat gak jelas, tapi betul-betul soleh, mau belajar, ngelamar anakmu melarat, yakinlah nanti dia akan jadi orang yang luar biasa. Prasangka baikmu itu akan menghasilkan sesuatu. Tapi kalau kamu milih sing duwe mobil apik, saldo 1 triliun, jangan-jangan bulan depan masuk bui karena hasil korupsi. Iya, atau mungkin dia penggelapan perusahaan, atau bisa jadi duitnya di bank, ya dia orang baik, tapi duitnya di bank diambil sama bank. Kenapa? Banknya bangkrut, dilikuidasi, akhirnya duitnya hilang. Kalau kamu bersandar sama harta dan kamu melupakan ilmu, maka Allah akan tunjukkan nasibnya orang-orang yang bersandar sama ilmu, sama harta, dan tidak bersandar sama ilmu. Jadi ibu-ibu, kalau besok banser ngelamar anakmu diterima atau ditolak? Banser ini nggak digaji, betul kan ya? Nggak digaji, sukarela, ya. Mau ngurusi majelis. Mungkin sekarang duit belum jelas, jelas. Tapi orang yang khidmah, orang yang bantu majelis, itu pasti dibantu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senang sama ilmu, pasti disenangi oleh malaikat. Punya enggak keyakinan? Ini kalau saya nikahkan anak saya sama orang yang suka ilmu, mesti anak saya senang. Dan sebelum anak saya senang, saya udah senang dulu dunia dan akhirat. Pripun bu? Dilamar banser, mikir napa mboten? Bu! Saya sebagai salah satu banser tersinggung. Loh, saya punya jaket banser lengkap dengan nama saya, cuma tidak saya pakai aja. Nanti saya ingin sama banser gitu ya. Pernah saya pakai sekali, saya buat ceramah di Pekalongan itu. Biar orang juga tahu kalau saya banser ceramah. Banser ceramah belum dibuat toh? Ya, Balantas ada, ini ada. Banser ceramah belum kan? Ada Habib Novel. Nah, ikhwani rahimakumullah. Boleh dilanjut? Jadi pilih harta atau ilmu? Harta atau ilmu? Harta atau ilmu?
Pulang dari sini cek anak-anaknya, yang sekolah, yang kuliah, SMA, SMP dan lain sebagainya. Cek ya, ilmu sholatnya seperti apa. Cek ilmu ngajinya seperti apa. Tahu enggak syarat membatalkan apa, syarat sahnya sholat. Tahu enggak yang membatalkan sholat. Tahu tidak kalau orang tuanya itu lebih dari dunia dan segala isinya. Tahu tidak nanti kalau dia milih istri, harus istri yang bisa mengutamakan orang tuanya, ya, dan tidak menyebabkan dia justru menghindari orang tuanya. Tahu enggak ilmunya ke langit? Tahu enggak ilmunya akhirat? Enggak tahu? Suruh berhenti sekolah, pergi ke pondok dulu kamu, belajar dulu. Atau silahkan kamu sekolah, tapi kamu wajib ikut ngaji sama Pak Yai, wajib ngaji tempatnya Habib, wajib tempatnya Ustaz, belajar ilmu agama biar paham betul jalan ke langit, jalan akhirat. Kenapa? Hidup ini cuma sebentar dan sebentar lagi mati. Dan untuk mati nggak butuh duit, mati itu butuhnya bisa jawab pertanyaan malaikat. Dan pertanyaan malaikat itu adalah ilmu. Man rabbuka, man nabiyuka. Semuanya ilmu. Maka siapa nggak belajar Allah, nggak belajar kanjeng Nabi Muhammad SAW, nggak belajar rukun Islam, nggak belajar rukun iman, maka nggak bakal selamat dunia, nggak bakal selamat akhirat. Naudzubillah min dzalik. Bu, jadi berdasarkan cerita saya tadi, ibu sanggup nggak milih mantu yang melarat tapi pinter? Bu, bu, pripun? Mantu sugih, tak kasih contoh ya, mantu sugih. Terus istrinya ini mantu perempuan ya, punya mantu perempuan sugih. Anak ibu laki-laki kebetulan, anak ibu laki-laki. Terus anak ibu kerja punya duit banyak juga, istrinya sugih. Nah kebetulan ini dua anak ini kurang ilmu agama, nggak paham ilmu. Saya kalau bicara ilmu agama ya, ilmu dunia itu yang untuk wajib-wajibnya hanya fardu kifayah, bukan fardu ain, fardu kifayah. Tapi ini ilmu agama fardu ain. Setiap muslim yang balik wajib tahu ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu tauhid dan lain sebagainya. Satu anak ini laki-laki ngasih uang ke orang tuanya hasil kerjanya, monggo bu, monggo pak, monggo bu, monggo pak. Lah ini istrinya pinter sugih. Komentarnya apa? Kamu kalau begitu tuh tidak mendidik orang tuamu, kamu manjakan orang tuamu. Udah bapak ibumu jangan dikasih duit banyak-banyak, udah tiap bulan dikasih duit. Kamu didik orang tuamu ngatung saja, mengadakan tangan. Udah bulan depan gak usah dikasih. Saya mau nanya, mau ndak punya mantu seperti ini? Mau ndak? Pilih mantu wedok sugih kados ngaten, atau mantu melarat yang ngomong sama suaminya, sayang berapapun gajimu berikan untuk orang tuamu. Lah kamu gimana dek? Jangan khawatir, kalau kita bukti sama orang tua nanti ada barokah. Barokah memang tidak bisa dipikir, tapi nyata adanya. Pilih mana? Yang nomor satu tadi atau nomor dua? Satu atau dua? Satu atau dua? Pilih istri calon yang nomor dua tadi, betul? Betul bu? Nah tadi saya tawari kok enggak mau. Contoh mantu yang soleh itu yaitu dia yang dipikir orang tuanya, yang dipikir mertuanya. Itu kalau punya ilmu. Lah kalau nggak punya ilmu ya repot. Nggak punya ilmu repot. Dan orang punya ilmu tuh mesti tenang. Nggak mungkin nggak tenang. Contoh, ini pemirsa dimanapun Anda berada, saya mau kasih contoh. Orang punya ilmu. Duit hilang, motor dimaling, duit hilang, motor dimaling, tabungan habis, habis. Entek resik nggak punya apa-apa. Orang normal stres atau nyaman? Stres atau nyaman? Kenapa stres? Motor hilang, duit hilang, tabungan habis, entek-entekan nggak punya apa-apa. Orang normal plus satu lagi dipecat, nggak punya kerjaan, anak 5, istri 4. Loh, saya ambil kasus yang paling berat sekali ya, betul ya? Anak 5, istri 4 ya, nggak punya kerjaan, duit hilang, motor hilang, tabungan entek. Kira-kira stres nopo mati ngadeg? Udah di atasnya stres ya, stres tingkat tinggi, mumet, sana sini sambat, sana sini sambat. Kenapa? Nggak punya
ilmu. Tapi yang punya ilmu lain. Dia di jalan kok lihat supir truk nyupir bak belakangnya besar gitu ya. Bak belakangnya besar. Dibaca sama dia kalimatnya, kabeh wis ditanggung, jok kaken mikir. Kabeh wis ditanggung, jok kaken mikir. Ini kalau orang yang punya ilmu kalimatnya nggak akan seperti ini. Ditanggung ya ditanggung, tapi mumet. Ini orang nggak punya ilmu, betul kan ya? Kalau yang punya ilmu langsung muncul ayat Al-Quran. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Betul itu supir truk. Allah lagi ingatkan saya ini bahwasanya semua udah ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nggak perlu risau, saya nggak perlu ragu, nggak perlu bingung. Tenang saja, semua udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Tugas saya obah, kata orang Jawa obah. Mama, katanya orang Arab al-harakah, barokah. Kalau gerak nanti berkah. Ya udah, saya bergerak saja. Dimulai dia bergeraknya dengan silaturahim. Dia punya ilmu, muncul ilmunya. Kalau kamu rajin silaturahim, nanti Allah akan jadikan umurmu panjang, rezekimu tambah luas. Masya Allah, mampir tempatnya Pak D. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam. Masa nopo Bude? Ya, boleh nanya Bude masa apa? Lapar soalnya. Dia belum makan nanya sama budenya, masa apa? Budenya ditanya seneng, jangan asem. Masya Allah ke dapur, ngincipi, wah bude enak tenang, jangan asemnya, Masya Allah luar biasa. Ngobrol sama budenya, ngobrol sama Pak D-nya budenya seneng. Ponaan hilang, gak tahu ketemu hilang. Ngobrol-ngobrol terus ditanya, loh awakmu numpak apa kok gak ketokan motor hilang Pak D, dimaling nanti perapatan. Beli di toko kok keluar sudah hilang. Nah sekarang kamu punya motor? Tidak. Nah tadi ngapain ke sini? Jalan kaki. Pirang kilo? Cedak Pak D, 15 kilo. Pak D-nya langsung gelap musakno. Ngomong sama ponanya. Itu motor saya ada 2. Salah satu kamu pakai dulu sampai nanti kamu punya motor. Estu Pak D, estu. Udah seneng dia pakai motornya. Berkat silaturahim. Main tempatnya Pak Yai. Oh dia punya ilmu. Main tempatnya Pak Yai. Yai, alhamdulillah Yai, berkat silaturahim saya dapat motor. Pangetunipun Yai. Lah kamu sekarang apa kerjanya? Nganggur Pak Yai. Bisa nyupir enggak? Bisa. Ya udah temani saya, supiri saya. Senang. Jadi supirnya Pak Yai, setiap pulang bawa berkatan. Ya, setiap pulang bawa berkatan. Sehingga rumah itu enggak usah belanja, full berkatan. Pak Yai ngomong, jatahmu ada, jatahku juga ada. Selain gaji dari Pak Yai, kadang panitia ngasih amplop sendiri, supir, kecuali Habib Novel, supirnya Habib Novel sendiri. Kalau saya kan nggak punya sopir, tak supir sendiri kemana-mana. Nah ini, ternyata berkat silaturahim, rezekinya jadi luas. Nah suatu ketika, Pak Yai-nya itu berhalangan, aku gak kuat ini. Kamu kan sudah lama ikut saya selama kemana-mana, dan ilmumu kan banyak, kamu pernah nyantri, ya pernah nyantri, dah kamu tak tugasin ganteng. Pak Yai ditelepon. Gimana ya? Oh saya berhalangan, biar asisten saya yang ngisi. Ini udah saya percaya, Masya Allah. Ternyata gantikan Pak Yai lebih menyenangkan dari kiainya. Akhirnya kiainya nggak diundang lagi. Santrinya yang naik daun, ya. Santrinya yang naik daun, Masya Allah. Akhirnya apa? Bersyukur dia, alhamdulillah, biar dipecat aku. Alhamdulillah, dulu motornya hilang. Karena dia punya ilmu, tenang dan dia bisa gerak terus. Karena itu nggak ada judulnya santri stres dono. Ya, santri stres itu nggak ada. Karena santri nggak pernah cari duit, carinya ilmu. Begitu dia butuh duit ya dia tinggal nanya, yang bisa dikerjakan apa? Oh macul, ya macul dia. Bisa dikerjakan apa? Ada itu di pojok sana butuh orang untuk membersihkan satu gedung, satu lantai semua toiletnya. Oh siap, santri kan nggak mikir. Yang penting obah dan yang penting bergerak, sehingga santri bisa hidup di mana-mana. Kenapa? Punya ilmu. Tapi selain santri, mikir. Masa saya lulusan sarjana teknik suruh ngosek WC? Gak level. Akhirnya pilih nganggur setahun. Setahun. Karena cari kerjaan yang level, gak pernah ketemu levelnya. Kenapa? Tiap tahun, ya lulusan kuliah semakin banyak, lapangan kerja gak nambah, bahkan banyak pengurangan tenaga kerja karena di pikirannya pengen jadi batur. Batur itu pelayan,
pengen jadi pembantu. Ya, pembantu itu bahasa Indonesianya kalau di perusahaan namanya karyawan. Betul. Di perusahaan pembantu namanya apa? Karyawan. Kalau di rumah namanya apa? Batur. Iya. Nah, kalau levelnya rodok rendah gitu, bahasa Jawanya apa? Bahasa Indonesia itu kan macam-macam. Ada kacung, ada babu, ada batur, itu kan tergantung levelnya ya. Tergantung levelnya. Nah, kalau di kantor namanya berubah karyawan. Padahal sama atau nggak sama itu? Sama saja. Lo mending tukang tambal ban, bos. Bapak kerjanya apa? Ya, saya mengelola sebuah perusahaan. Perusahaan apa, Pak? Tambal ban. Mau buka kapanpun juga bebas, tutup kapanpun juga bebas, harga juga sakarepe. Iya. Bapak terserah, Pak. Kalau saya tarifnya hari ini 100.000. Kalau besok mungkin 25.000. Kok bisa begitu? Iya, hari ini saya mau nyumbang masjid. Ya, masjid ini butuh duit, Pak. Banyak, jadi tambal ban naik 100.000. Mau saya tambal, tidak mau silakan cari tambal ban yang lain. Kira-kira bagaimana? Ditambal atau nggak ditambal? Terus monggo Pak, sakarepmu gitu ya. Kalau orangnya baik tambah, Pak, masjid mana yang mau dibantu pojok sana? Ya udah, saya ikut sekalian nih, 1 juta. Yang 100.000 buat Bapak, 900.000 saya ikut andil nih. Bos, lah ini sekarang enggak. Karena nggak punya ilmu, yang dipikir harta dan harta, maka dia tidak bisa kerja kalau dia tidak ada lapangan pekerjaan. Tapi orang yang punya ilmu tentang Allah, ilmu tentang Kanjeng Nabi Muhammad SAW, hidupnya enak luar biasa. Ikhwani rahimakumullah. Saya baru ceramah 32 menit. 32 menit itu cepat atau lama? Oh, 32 menit itu sebentar. Sebentar. Yakin? Monggo praktek. Tambah dikit boleh ya? Ini sudah episode berikutnya Banser nih. SOP-nya 15 menit atau 30 menit? 15 ya, tapi sering molor ya. Nah, sering molor. 15 menit ngadeg gak digaji. Masya Allah. Hanya Banser itu. Betul kan? 15 menit berdiri tidak digaji. Bahkan di sini ada Banseriah. Banser wedok. Iya. Saya namanya tidak paham tuh. Apa namanya kak perempuan? Den Wanser. Oh pakai Den ya? Raden apa? Den Wanser. Saya di Korea itu sama NU Korea dan teman-teman pengajian di Korea. Ternyata di situ juga ada Den Wanser baru pelantikan 2 orang. Tak kasih hadiah selendang saya waktu itu. Saking senangnya saya. Di Korea kok ada Banser perempuan. Saya tanya kenapa mau jadi Banser? Panggilan hati. Jawabannya panggilan hati. Juga digaji. Memang tidak digaji. Kecintaan kepada ilmu dan para ulama. Lah yang begini ini pilihan penting. Ilmu atau harta. Nanti kalau kita itu punya harta, pertanyaan di akhirat banyak. Coba cek hadis Nabi Muhammad SAW. Yang masuk surga duluan orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Orang kaya masuk surganya belakang, ngantri, betul ya? Ngantri. Terus di antara orang miskin tadi, mana yang lebih cepat masuk surga? Orang miskin atau ulama? Ya tetap ulama. Karena semuanya itu nanti minta tolong sama Nabi, minta tolong sama ulama. Ya soalul kiamat salat. Al-anbiya, tsummal ulama, tsummal syuhada. Di hari kiamat kelak yang bisa berikan syafaat 3 kelompok manusia. Yang pertama Nabi, yang kedua kelompok ulama, 3 kelompok syuhada. Jadi ulama nanti di akhirat itu tugasnya nolong orang. Ya, nolong orang. Dari semua ulama ini, ulama yang pangkatnya paling tinggi, ya ulama yang mirip Nabi. Nabi yang mana? Ya tentu Nabi Muhammad SAW. Yang paling mirip Rasulullah SAW itu pangkatnya paling tinggi. Setelah itu yang rodok kurang mirip, rodok kurang mirip. Nah, lah kalau ulamanya sugih. Nah, ini hebatnya di sini. Kalau ternyata yang kaya itu yang punya ilmu, masuk surganya belakangan atau awal? Peraturannya kan orang miskin masuk surga ya. Orang kaya belakangan, 500 tahun sebelum orang miskin. Lah kalau sekarang yang kaya punya ilmu, masuk surganya gimana Bu, kira-kira Bu? Belakangan atau awal?
Jawabannya simpel. Orang kaya kalau punya ilmu tahu cara masuk surga. Karena yang masuk surga duluan itu orang miskin, maka orang kaya kalau punya ilmu, dia cari orang miskin yang bisa jadi temannya dia. Orang miskinnya dijadikan teman, diseneng sakit dibiayai, ya kontrakan rumah dibayari, rumah dibelikan, diseneng satu saja, nggak usah banyak. Satu orang miskin disenangkan. Nah, janji Nabi Muhammad SAW, anta ma'aman ahbabta, kamu akan kumpul bersama yang kamu cintai. Orang kaya yang punya ilmu, maka dia senangkan ulamanya, kiainya disenangkan, ustadznya disenangkan, ya pondoknya dibantu, masjidnya dibantu, musolanya dibantu, keluarganya dibantu. Kaya tapi punya ilmu. Yusarul mar'u ma'aman ahab, seseorang kan dikumpulkan dengan yang dia dicintai. Berarti dia cedak yang miskin, iya, dekat ulama, iya. Maka di akhirat nanti ketika orang antri masuk surga, dia nggak dianggap orang kaya. Kenapa? Karena yang miskin mau ulamanya ngomong semua, ya Allah, yang itu teman saya, ya Allah. Ya Allah, yang itu teman saya. Akhirnya apa? Dia dikeluarkan dari kelompok orang kaya, dimasukkan dalam kelompok ulama dan kelompoknya orang miskin. Janji Nabi Muhammad SAW, Allah surni fi zumratil masakin. Ya Allah, kumpulkan aku dalam kelompok orang miskin. Akhirnya masuk surga awal bareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kalau kita udah tahu ilmu itu paling penting, harta itu belakangan, akan nyusul yang namanya ilmu. Tolong dicek. Tiap hari kita cari ilmu atau cari harta? Bu, tiap hari cari ilmu atau cari harta? Berarti keliru atau betul? Keliru toh? Kelirunya banget atau enggak banget? Keliru banget. Makanya mulai besok dirubah ya. Sistem hidupnya dirubah. Ada satu waktu dalam satu hari kumpul bareng suami istri anak, duduk bareng walaupun hanya 3 menit, 4 menit, 5 menit. Nawa itu cari ilmu. Nah, kalau mau gampang segera subscribe channel YouTube Habib Novel Al-Idris. Nah, nanti tinggal lihat YouTube-nya Habib Novel, cari ilmu bareng sama saya. Tiap hari ditonton, ya insya Allah dapat ilmu. Subscribe channel YouTube-nya ulama yang lain. Ada Habib Taufik Asghar Pasuruan, ya, itu ilmu. Sidogiri, Ponpes Sidogiri juga ada YouTube-nya. Tiap hari nanti bisa belajar. Tapi diperintahkan anaknya, nah, kamu harus belajar sama bapak sama ibu. Yuk, bareng-bareng cari ilmu. Begitu tiap hari udah kompak cari ilmu, cek itu, dengan sendirinya harta itu udah ada artinya, duit itu udah ada artinya, benar nggak ada artinya. Lah ketika kita menganggap duit nggak ada artinya, aneh itu, aneh banget. Dan ini bukan teori ya, praktek dan pengalaman. Begitu duit nggak ada artinya di hati, duit mulai datang menggoda. Tolong lihat aku, tolong lihat aku. Jadi duitnya datang semua. Duitnya marah nih. Kenapa? Karena orangnya cuek, jadi duitnya penasaran. Lah, jenengan tiap hari cari duit, duitnya akhirnya jual mahal. Dia tuh akan cari aku. Ngapain aku nyari dia? Biar dia datang mencari aku. Duitnya jual mahal, kadang-kadang duitnya ngilang, nggak mau muncul. Nah, para ulama itu nggak pakai gubris duit, yang digubris ilmu. Akhirnya apa? Duitnya pada datang. Ini rahasia, tolong jangan di-share. Ini rahasia, tolong jangan disebar luaskan. Nikmatnya ilmu itu luar biasa. Nah, termasuk saya ngomong ke anak-anak saya. Kamu jadi orang pinter, bapakmu tidak senang. Pinter dalam pandangan manusia tuh, sekolah dulu dapat gelar, bapakmu tidak senang. Tapi kalau kamu jadi orang soleh, bapakmu senang. Bapakmu senang kalau kamu jadi orang soleh. Maka bapakmu minta cuma satu. Kamu mau ngapain terserah. Terserah. Tapi wajib belajar ngaji bener. Maka saya tidak ngeleskan anak saya macam-macam, cuman satu lesnya. Tak panggilkan hafid Quran untuk ngajari anak saya. Dah, selesai. Saya panggilkan orang yang hafal Quran, tolong khusus kamu ajari anak saya baca Al-Quran, ngaji yang pintar. Itu saja. Yang lain biar Allah yang ngurus. Ingat Pak Bu, janjinya Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa sama Allah, kata Allah pasti diberi jalan keluar dan rezeki yang surprise, rezekinya kejutan, rezekinya nggak pernah
bisa dikira-kira. Rezekinya nggak pernah bisa diperkirakan, rezekinya nggak pernah disangka, ngageti terus, terkejut tapi yang enak, surprise dia terkejut ya, enak. Kalau dia itu, alhamdulillah, setelah disindir akhirnya tepat waktu. Rupanya tadi ke belakang itu makan bakso, sholat juga, ya kan, lengkap minum, udah minum belum? Alhamdulillah, loh. Banser tuh tadi gini, sudah sehat lagi. SOP Banser. Boleh dilanjut? Sampai di mana tadi? Hah? Iya, rezekinya dari arah yang tidak diduga. Rezekinya surprise. Pak, saya mau nanya jujur ya. Jujur, mau jawab enggak ini? Yakin mau jawab? Kapan jenengan terakhir tadarus Al-Quran sama istri? Dah, nggak usah dijawab. Direnungkan saja, nggak usah dijawab. Ya, oke. Berangkat pengajian kan alhamdulillah sudah ya. Tapi kalau diniati ngaji bareng di rumah, sudah belum? Belum. Para istri kira-kira kalau ngaji di depan suami terus disalahkan, marah atau terima? Oh, nesu. Oh, coba salah-salahnya aku. Kamu jangan salah-salahkan saya. Oh, nyemak kok galak gitu ya. Justru yang menarik itu kalau suami istri duduk bareng. Ya duduk bareng. Terus ngaji bareng. Terus suaminya ngomong, itu loh kata Pak Yai, ya kata Ustadz, kata Habib, ayat ini tuh maksudnya begini, Masya Allah. Bapak berbicara, ibu mendengarkan, anak menyimak. Itu kalau disyuting, terus jenengan setel 5 tahun lagi, mesti jenengan Masya Allah, enak tenang ya, indahnya luar biasa. Yang terjadi sekarang nggak begitu. Bapak diam, ibu diam, anak diam. Semua pegang handphone. Dengan dunia masing-masing. Begitu ngobrol, gosip. Ya kan? Gosip. Apa yang lagi tren sekarang? Apa yang lagi hit sekarang? Diobrolkan ya. Padahal yang nggak ada manfaatnya. Diobrolkan, ini beritanya begini, beritanya begini. Berita dunia diurus, berita akhirat nggak pernah diurus. Bahkan anaknya sholat, cara sujudnya nggak pernah dicek. Takbiratul ihramnya nggak pernah dicek. Cara bersihnya dan menghilangkan najisnya nggak pernah dicek. Bener nggak itu kalau dia pipis itu bersihkan najisnya anaknya? Bener atau tidak? Najisnya kira-kira tersebar atau tidak? Nggak pernah diurus. Nah itu yang menyebabkan dunia kita jadi kacau balau. Kenapa? Karena kita meremehkan ilmu akhirat. Maka sama Allah Ta'ala dibuat mumet semumet-mumetnya. Makanya saya nggak mau mumet. Ilmu saya itu moh mumet. Saya termasuk thariqah moh mumet. Ya, biar nggak mumet maka saya moh mikir. Ya, thariqah saya tidak mau mikir. Yang asyik-asyik saja, yang enak-enak saja. Yang nggak enak saya tidak mau. Dan Islam itu enak. Ya, din itu samhah. Agama Islam itu agama yang penuh fleksibilitas. Fleksibel. Makanya salah satu makna dari lambangnya NU itu ada tali yang diikat. Ya, tali yang diikat. Coba ikatannya kenceng atau kendor? Kendor. Siapa yang suruh ngendori? Tidak tahu. Banser? Belum tahu juga. Ya. Yang di belakang saya? Belum tahu. Oh, ini harus tahu ini. Itu dulu simbolnya NU tuh, dan ketika NU akan berdiri, di antaranya para kiai sowan pada Yai Nawawi Sidogiri. Ya, sowan pada Yai Nawawi Sidogiri. Yai Nawawi memberikan syarat 2. Saya nggak akan sebutkan yang pertama, yang kedua saja. Ya, yang pertama biar tetap rahasia. Pengen tahu datang ke Solo. Yang kedua saja. Nah, terserah kapanpun. Nah, yang kedua itu simbolnya tali yang diikat waktu itu rodok kenceng. Kata Yai Nawawi itu simbolnya dilonggarkan. Ya, simbolnya dilonggarkan. Talinya jangan kenceng-kenceng. Nah, itu maknanya banyak. Maknanya untuk mengikat persahabatan itu butuh kelonggaran. Untuk mengikat persahabatan butuh kelonggaran. Kalau kenceng-kenceng tidak akan terjadi persahabatan. Maka kalau mau bersatu antara umat bangsa, anak bangsa ini yang seiman, seakidah, ya sebangsa dan setanah air, sesama muslim kalau mau
bersatu. Syaratnya ojo kencengan, harus rodok kendor sama muslim. Maka untuk bisa ukhuwah harus rodok kendor. Boleh kenceng itu sama yang lain. Kalau sama muslim ojo kenceng, yang fleksibel. Itu ajarannya yai tua dulu. Nah, dalam kehidupan berumah tangga sekarang saya mau nanya, yang sering ini kenceng-kencengan atau rodok kendor? Maksudnya emosinya kenceng atau kendor? Kencang, betul. Nah, biasanya kendornya sama siapa? Sama yang di handphone. Sama yang di handphone kan? Kendor. Sama anak, Masya Allah. Ngeri. Lihat orang tua zaman sekarang sama anak. Kencengnya pol. Minggat tuh. Bapakmu mumet. Ibu pusing. Anak nakal. Kenceng. Sama anaknya tonggo. Lucunya. Anak tonggo. Ya Allah, kok baik banget. Pinter, anak tonggo dipinter-pinterkan. Anaknya sendiri, goblok, bodoh, beling, nakal. Anaknya sendiri. Anak orang lain dipuji, kenceng. Nabi SAW nggak kenceng sama keluarganya. Urusan seperti itu tidak kan kenceng. Apa Nabi SAW? Rasulullah SAW ketemu putrinya, cium keningnya. Putri Rasul cium kening Nabi Muhammad SAW. Rasul ketemu cucunya, ya pelayon, lomba lari. Rasul sama istrinya, tidak ada orang, ya lomba lari. Dalam rumah, gendong-gendongan. Dalam rumah loh ya. Jangan dipraktekkan di kampung. Lebih itu. Dalam rumah gendongan. Sholat, sujud, dicengklak Nabi Muhammad SAW. Pundaknya dinaiki cucunya. Yo nyantai, nggak ngamuk. Nggak kemudian terus rampung sholat, ibunya dipanggil. Gimana ini? Masa asal sholat diganggu sama cucu saya? Ini lagi ngadep Allah. Tahu nggak kamu? Nggak ada seperti itu. Bahkan sahabat negur Nabi mengatakan, cucu saya baru naik, tadi saya nggak tega kalau menyingkirkan cucu saya. Bermakna seperti itu. Datang orang Badui kencing di tengah masjid. Nabi nggak boleh sahabat marah. Kamu marahi tambah nanti lari kemana-mana aja semua. Biarkan dulu sampai selesai tuntas, kemudian baru disiram, ya, disucikan. Lentur. Datang tamu, mau sholat isya datang tamu. Semua sahabat sudah wudhu, tinggal nunggu qomat. Nabi gak keluar-keluar. Sekitar jam 10-11 malam Nabi baru keluar. Ternyata sahabat pada tidur di masjid. Saking capek nunggu Nabi Muhammad SAW, ngantuk ya, akhirnya tidur di masjid. Tapi tidurnya gak batal wudhu, sebab tidur syar'i. Ya, tidur sesuai aturan syariat. Sahabat orang alim. Bagaimana caranya tidur biar wudhunya tidak batal? Itu ada caranya. Nah, Rasul kemudian bersabda untuk menyenangkan sahabat. Indahnya Rasulullah SAW. Ternyata Rasul tidak keluar karena lagi ada tamu di rumahnya. Nanti kalau tamunya ditinggal ke masjid atau diajak ke masjid, obrolannya yang penting jadi terputus. Sama Nabi dituntaskan, tuntas obrolannya penting tadi dituntaskan. Kemudian tamunya diajak ke masjid. Artinya apa? Tamunya lego, tidak gelo. Tamunya puas. Sampai di masjid, Nabi SAW juga tidak membuat sahabat kecewa karena udah nunggu terlampau lama. Maka Rasul berkata, tidak ada di muka bumi ini yang sholat lebih baik dari kalian. Yang lain pada tidur, kalian sholat. Dan orang kalau nunggu orang sholat, orang pengen sholat, nunggu sholat, itu walaupun belum sholat, sudah dihitung pahalanya sholat. Sehingga sahabat gak marah sama tamunya. Berkat tamunya dapat pahala yang luar biasa. Dan tamunya senang, tidak terganggu dengan sahabat yang lagi nunggu sholat. Ternyata dilayani oleh Nabi Muhammad SAW sampai tuntas. Ini loh Islam. Nggak kaku. Ya, lentur tapi gak ucul. Ingat, talinya masih ngikat. Ya, lentur tapi gak ucul. Ojo kebablasan. Ya, ojo kebablasan. Lentur tapi tidak lepas. Nah, ini orang yang punya ilmu. Kalau punya ilmu dalam segala kondisi enak. Pertanyaan saya terakhir karena udah 1 jam kurang 10 menit. Boleh saya minum kopi? Walaupun nggak boleh tetap minum. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semua itu kalau dinikmati enak. Apalagi yang enak dan dinikmati. Yang enak itu kalau kemerungsung jadinya nggak enak. Apapun yang enak kalau kemerungsung nggak enak. Contoh minum, kemerungsung, enak nggak? Enak. Makan, kemerungsung, nggak enak. Ya, tapi kalau dinikmati semua pelan-pelan, Bismillahirrahmanirrahim.
Dibiarkan dia di mulut, keliling di mulut dulu baru ditelan. Enak jadinya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Teknik mengulur waktu. Ya, sekaligus itu jadi ilmu. Ilmunya di mana? Ini bicara kalau kita punya ilmu ya, jadi enak. Pak, Bu, tolong jawab jujur. Terakhir nih saya nanya, pilih harta atau ilmu? Harta atau ilmu? Ilmu. Karena ilmu nanti bisa jadi macam-macam. Jadi macam-macam. Sekarang kita lihat harta itu, dunia. Orang punya duit sebanyak apapun, sebetulnya untuk apa tuh? Saya ajak melek jenengan. Punya duit sebanyak apapun pemirsa, buat apa? Buat apa? Buat senang? Senang-senang. Cek. Orang-orang kaya yang katanya senang-senang. Katanya senang-senang. Jenengan nanti cek, ternyata banyak orang kaya tidak senang. Kalau senang itu memang butuh harta, maka Allah tidak adil. Berarti yang miskin tidak bisa senang. Betul? Berarti harta itu bukan alat untuk senang-senang. Makanya yang kaya bisa senang, yang miskin bisa senang. Karena senang gak butuh harta. Jadi kalau senang itu butuh harta, kesian. Mau senang capek dulu. Betul kan ya? Tapi karena senang gak butuh harta, orang miskin lebih pintar. Kenapa? Gak usah capek-capek, udah senang. Karena senang seperti saya tadi. Ini senang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini senang. Gak butuh duit banyak. Bahkan gak pakai duit kopi, cuma Pak tinggal nyeruput. Betul kan? Nah, senang itu tempatnya di mana? Di hati. Senang tempatnya di mana? Di hati. Lah kok kamu senangnya di duit? Ada yang ngeyel. Duitnya untuk nyeneng no hati, Bib. Duitnya untuk nyeneng no hati. Jadi kamu biar seneng hatimu, kamu butuh duit. Maka kalau kamu nggak punya duit, hatimu nggak seneng, sakno. Kesian. Kalau punya duit bisa seneng. Nggak punya duit, akhirnya nggak bisa seneng. Yang begini benar atau salah? Salah toh, cara hidup seperti itu. Tapi yang betul adalah senang tempatnya di hati. Senang tempatnya di hati. Yang bisa membuat senang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau saya mau senang, saya dekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah akan buat saya senang. Wujudnya dunia seperti apapun dan dimanapun, keadaan apapun, saya tetap senang. Karena yang ngasih senang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sekarang orang punya duit banyak. Pemirsa, kalau Anda punya duit banyak, renungkan ini. Yang nggak punya duit, nggak usah renungkan. Ya, ini nasihat buat orang yang punya duit banyak. Dan yang nggak punya duit, boleh dengar. Biar nanti tidak terprovokasi untuk cari duit. Ya, nggak terpancing untuk cari duit. Uang banyak, mati. Uangnya banyak, terus mati. Usia muda. Komentar masyarakat apa? Kasihan. Betul nggak? Uangnya banyak, belum sempat dinikmati, sudah mati. Betul begitu kan? Uang banyak, tua, mati. Jawabannya apa? Sakno, mati, duit gak digowo. Duit akeh gak digowo. Sing bejo ahli waris. Yang bejo ahli waris. Tapi dia pergi gak bawa duit. Komentarnya orang apa? Itu orangnya banyak, duitnya di sana, di rumahnya banyak-banyak. Ternyata germati, ya kain kafan saya digowo. Betul tak betul? Betul tak betul? Oke. Hidup sekarang, tadi bicara mati. Orang kaya hidup. Orang kaya hidup, duit itu dipakai untuk apa? Makan, minum, betul? Tidur. Makan, minum, tidur. Betul? Oke, sekarang cek makan. Ya, makan ya, makan. Makan itu enaknya di mana? Cek. Makan itu enaknya, jangan bab waktunya. Tempat enaknya makan tuh di mana? Di mata enak enggak? Enggak enak. Nyawang toh, gak mangan ya, gak enak toh. Betul?
Di kuping, masalah. Di hidung, lebih masalah. Enaknya di mana? Di mulut, di lidah. Betul ya? Di mulut, di lidah. Berapa lama enak di lidah? 1 jam? Cari makanan terenak di dunia, muten sak jam. Enak atau lepeh? Lepeh, dikulum 1 jam ya, lepeh, dimuntahno, gak enak. Betul nih? Gak enak. Jadi di mulut, dan di mulut itu bukan di gigi gak ada enaknya, nimbulkan masalah, ya kan? Di lidah. Di lidah berapa lama? Sebentar. Di lidah cuman sebentar. Setelah dari lidah, ditelan. Makanan sampai kerongkongan ini enak enggak? Udah hilang enaknya. Buktinya apa? Begitu masuk kerongkongan mandek, masalah. Betul? Masalah. Dikeluarkan, namanya muntah. Dikeluarkan masuk sini, keluar lagi, namanya muntah. Muntah, jijik atau enggak jijik? Jijik. Kalau di mulut belum seberapa, udah taruh di sini, keluar, itu jijik. Lanjut, turun ke bawah. Masuk perut. Makanan masuk perut tinggal seminggu, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh tinggal seminggu di perut? Jadi racun. Kenapa nanti kalau jadi racun? Masuk ke darah, masuk ke jantung, keracunan mati. Jadi orang kaya cari duit buat makan, makannya yang paling enak. Itu cuma sebentar dan di mulut. Lah ngapain cari duit banyak-banyak? Ternyata enaknya cuma sebentar dan di mulut. Mending melarat. Pisang goreng. Mantap. Kacang godong mantap. Kopi mantap. Betul kan ya? Sama. Enaknya cuma di mulut dan sebentar. Masuk perut harus keluar. Saya mau nanya, proses untuk mengeluarkan ini menjijikkan atau menyenangkan? Menjijikkan. Bu, suamimu, mohon maaf ya, suamimu buang hajat di depanmu di kamar. Kamu kira-kira jijik atau enggak jijik? Bojomu, suami tercinta, oh my love, silahkan. Iya, di situ. Nggak, jawabannya, Pak, masuk toilet, kunci, tutup. Gila nih. Betul. Itu istri kepada suami yang sangat dicintainya. Lihat prosesnya itu. Mohon maaf, saya sengaja cetok-cetok makin paham. Lihat prosesnya, keluarnya makanan yang enaknya di mulut tadi itu ya. Dikeluarkan. Lihat prosesnya, tidak ada yang mau. Betul. Gak ada yang mau. Pertanyaan berikutnya, ada enggak yang mau nyimpen? Tidak ada. Itu begitu turun, wajib langsung disentol. Ya kan ya? Segera. Yang mengeluarkan saja nggak mau lama-lama, mampu. Nginguk aja nggak mau, nggak mau. Saking jijik dan kotornya, cepat buang, biar hilang. Betul. Oke. Pertanyaan saya, tempat buangnya itu terlihat atau tersembunyi? Harus tertutup. Mau buang harus di tempat yang tertutup. Kenapa? Jorok, menjijikkan, mampu. Aslinya tadi wena, ya aslinya wena. Ujungnya jorok, menjijikkan, mampu. Berarti duit semua yang dicari tadi itu jadinya apa? Paham enggak? Jadi saking hinanya yang namanya harta, hinanya yang namanya dunia, Allah nyuruh kita mikir. Semua yang kamu makan itu jadinya yang kamu minum jadinya pipis. Betul? Tidur, Masya Allah. Tidur itu bukan bab kasur. Orang kaya beli kasur harga 2 miliar, gak iso turu. Kalau toh bisa tidur, sama dengan Habib Novel di panggung ini geledak juga bisa tidur dan nyamannya luar biasa dan tidak butuh duit. Jadi kenapa harus capek-capek cari duit hanya untuk cari makan dan untuk tidur? Yang lebih ngeri akhir zaman, sudah cari duit ternyata nggak bisa makan, nggak bisa tidur.
Kenapa? Mikir utang. Bu, paham nggak maksud saya nggak bisa makan? Makan tuh enaknya kan di mulut ya. Tapi dia nggak pernah menikmati yang di mulut, langsung dilep. Lep. Sama mikir. Lep ngobrol sama orang, lep. Nggak dinikmati yang di mulut. Beda sama orang Jawa dulu. Makan dikit-dikit dinikmati. Dikunyah, dirasakan. Bisa komentar. Jangan asamnya enak. Pedes titik lu enak. Ya bisa komentar. Suami zaman sekarang mana yang komentar, Bu? Mana suami yang komentar masakan istri zaman sekarang? Yang ada lep, keluar lagi cari duit. Lep, keluar lagi cari duit. Pulang kerja, lep, langsung tidur. Bahkan gak pernah bisa menikmati kasur. Gak menikmati kasur. Orang Jawa dulu kasur dinikmati. Sepuronipun ingkang kata. Saya bukan gedebus, ini ngomong asli nyata. Orang Jawa dulu itu tempat tidur yang namanya melati, mawar itu tiap hari ada. Simbah itu tempat tidurnya ada mawar, ada melati. Kamarnya itu ada bokor, ya, kuningan, dikasih air, kasih mawar, kasih melati, wangi. Mau tidur, Simbah pakai yang namanya melati, ditaruh di kuping, tidur. Orang sekarang ngomong kuning, padahal itu agar wangi. Orang modern bilang aroma terapi. Masya Allah, seni menikmati hidup ala Simbah. Gak butuh kasur enak, gak butuh kamar mewah, sing penting pakai ilmu. Turu, wangi, seger, tidurnya bisa enak, gak butuh duit. Maka Simbah nanam mawar melati di rumah masing-masing. Air murah, gak ada bokor, apapun bisa jadi. Tidurnya nyaman, mandi, seger. Jam 2 bangun. Ya jam 2 bangun. Ngapain? Menikmati hidup. Buat kopi, seruput, duduk, ngobrol sama istri, asik. Orang sekarang, mana ngobrol sama istrinya? Mana ngobrol sama suaminya? Mana ngobrol sama anaknya? Mana makan kacang bareng, ngobrol sama pasangan hidup, kacang enak, ngobrol bareng. Susah, terpaksa nunggu datangnya hari Minggu. Dek, jalan-jalan yuk, Minggu Pak. Mas, yuk melaku-melaku, Minggu. Iya. Anaknya ngomong, Pak, ayo jalan-jalan. Ngenteni Minggu, prai, nunggu Minggu. Menyedihkan. Gara-gara cari duit. Lah kalau pengangguran kan enak. Mas, jalan-jalan, ayo. Pak, jalan-jalan, Pak. Ayo. Ibunya ngomong, sekolah, gak usah sekolah. Prai. Nanti gak naik, gak apa-apa, gak penting. Sepenting awakmu belajar, nak. Ngaji, sholat, pinter. Hidup sama bapak lebih penting daripada hidup di sekolah sama guru. Ya. Sama guru ya penting, tapi lebih penting sama bapak. Bisa keluar sama bapak ini mahal. Jadi sesekali tidak sekolah tidak jadi masalah. Nanti izin sama gurunya, hormati gurumu. Izin sama gurunya. Izinnya apa, Pak? Acara keluarga. Selesai. Acara keluarga. Acara keluarga sama bapak kan orang tua kan lebih penting. Makanya saya heran orang zaman sekarang, terserah orang punya pilihan masing-masing ya. Saya heran kalau anaknya nggak dipondokkan, tapi disekolahkan dari pagi sampai maghrib. Jadi nggak pernah kumpul sama anak. Lah buat apa punya anak? Buat apa punya anak kalau nggak mau kumpul sama anak? Buat apa punya istri kalau nggak mau kumpul sama istri? Buat apa punya suami nggak mau kumpul sama suami? Buat apa punya duit kalau nggak bisa kumpul? Makanya orang Jawa punya satu ilmu luar biasa. Mangan orang mangan, yang penting kumpul. Bu, jadi kalau besok suaminya nganggur, alhamdulillah ya Bu. Sambut dengan cinta. Mas, alhamdulillah kamu sudah tidak terikat kontrak. Jadi kapanpun bisa mengantar aku pengajian. Masya Allah. Bisa mengantar aku pergi belanja. Duit dari mana, Dek? Tidak jadi masalah. Pergi aja belanja. Enggak beli, yang penting bahagia. Karena udah diantar sama kamu. Berdua sama kamu. Nah ini kalau orang tahu yang namanya dunia tidak ada artinya, nanti dia bisa nggak terikat sama yang namanya dapat duit harus begini, dapat duit harus enggak. Kalau nanti kita bergerak dengan ilmu, dengan takwa, Allah akan bukakan jalan. Jalannya Allah tuh nggak bisa diukur. Allah yang bilang, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri rezeki dari arah yang tidak pernah diduga. Alhamdulillah, jam 1 lewat. Maka saatnya pertandingan ini diakhiri. 1 jam lewat maksudnya.
Ini jam 1 kurang 10 menit. Kewajiban saya udah saya penuhi. Saya minta maaf tadi terlambat. Ya terlambat itu karena di kepala saya tempat ini ada di Kendal. Ya, ya. Teman panitia bilang, Beb kalau dari Semarang. Saya dari Solo kok bilangnya dari Semarang. Nah, jadi saya berpikir, oh berarti sebelum Kendal. Ya, saya keluar Kaliwungu, makanya muter. Seharusnya kan kalau dari Ungaran kan dekat, ya dari Ungaran dekat. Jadi tadi perjalanan saya plus 1 jam. Ya, 2 jam plus 1 jam. Tapi penuh hikmah. Ya penuh hikmah. Hikmahnya apa? Untuk ngetes jenengan semua. Ya, termasuk orang sabar atau kemerungsung. Ya, ternyata alhamdulillah orang-orang sabar dan betul-betul orang memang mau cari ilmu. Nah, saya yakin kalau jenengan udah seperti ini, nggak mikir dunia, tapi ini hari Minggu ya. Kalau nggak hari Minggu, nggak mikir dunia, ya, nggak mikir dunia enteng, rezekinya gampang. Nah, sekarang ini banyak orang rezekinya susah karena mikir dunia. Dunia kok dipikir, nggak usah dipikir, mudah diatur sama imam memikirkan, kok masih ikut mikir. Pokoknya Bu, anaknya diajari sholat, diajari ngaji, gelar sarjana nggak penting. Ya punya boleh, tapi nggak penting. Sholat ngaji penting. Ngeri. Agama Islam hidup di Indonesia. Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Lagunya Garuda Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bapaknya Islam, ibunya muslimah, anaknya muslim. Gelar sarjana, disuruh baca Al-Quran gak bisa. Dia udah diwisuda ngaji gak iso. Saya ahlinya bahasa Inggris, ngaji bukan bidang saya. Kamu tuh muslim, kok ngaji bukan bidangmu? Maka kamu nggak paham Pancasila. Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum kamu belajar keadilan, ilmu sosial, ilmu persatuan, belajar ilmu Tuhan dulu, ngaji dulu. Itu Pancasila, Bu. Jadi anaknya mau diajarkan ngaji atau masak? Ngaji dulu. Sholat dulu, ngaji, sholat, sholat dan akhlak cara hidup sama orang tua bagaimana. Saya masih ingat akhiran. Saya kemarin senang banget waktu banyak tamu gitu, anak saya yang namanya Ali Abdul Qadir, semoga Allah jadikan anak yang soleh semuanya, dan anak jenengan semuanya, serta selamat di akhirat, panjang umur, bertoatilah, semuanya mudah. Untuk saya, anak-anak saya, antum semuanya, dan keturunan jenengan yaumil kiamat. Saya tuh ngajari anak saya berkali-kali. Namanya ngajari itu kan berkali-kali. Kalau ayahmu lagi ngobrol sama orang, jangan disela. Jadi kalau dia nyela, saya bilang, jangan, tunggu sebentar, saya lanjutkan ngobrolnya. Ibunya juga gitu, jangan, tunggu sebentar, lanjutkan ngobrolnya. Nah kemarin itu saya lagi duduk sama tamu-tamu dari Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad. Ada banyak itu ke rumah. Ya, ada sebagian udah jadi guru, ada bunyai ke rumah. Sekitar 15 orang. Duduk ngobrol sama saya, anak saya lagi ada perlu sama saya. Perlunya itu, ya anak saya ini kan pengen makanan. Saya izinkan beli makanan pakai ini apa namanya, aplikasi online tuh ya. Bolehnya kalau hari Sabtu sama Minggu. Selain itu harus makanan rumah. Ayo, harus masakan, ibumu sendiri, kalau tidak ada ya masak sendiri. Kalau Sabtu Minggu boleh dijajakan, Bu? Boleh. Nah dia lagi pengen karena itu hari Sabtu, senang dia. Ini boleh beli keluar gitu kan. Ada tamu. Nah, saya lagi asik ngobrol sama tamunya, lama dia diem gitu. Sebegitu saya diem, tampak pembicaraan itu sampai titik ya, bukan sampai koma, sampai titik. Terus anak saya ngomong, Abu ya, iya ada apa? Kan udah selesai nih, ada apa? Boleh enggak beli makanan yang ada di sana pakai aplikasi ini? Itu boleh ya, udah sana minta sama mamahmu suruh belikan tuh, boleh. Langsung dia senang, alhamdulillah, yes ya, terus keluar. Jadi nunggu setengah jam itu, perlunya itu ya, cuman mau ngomong itu, nunggu setengah jam. Tamu saya semua ngomong, alhamdulillah, masya Allah, cah cilik ya, kelas 1 SD kok wis mudeng, kok sudah paham harus nunggu orang tuanya lagi ngobrol sama orang lain, dia nahan dulu keinginannya, baru nanti dia ngomong. Itu saya syukurnya sampai sekarang. Tak alhamdulillahin, maka tak ceritakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Alhamdulillah. Saya nggak pengen anak saya pinter, gelar sarjana nggak penting. Tapi yang bab begini harus pinter.
Sama orang tua bagaimana harus pinter. Sama orang lain bagaimana harus pinter. Ya, cari duit gak usah pinter. Kenapa? Karena cari duit itu gak usah dicari datang sendiri. Gak usah dicari datang sendiri. Tapi kerja harus pinter. Loh, bedanya apa, Beb? Kerja sama cari duit. Kalau cari duit, orientasinya cari duit. Kalau kerja tuh gak mikir duit, tapi menikmati proses bekerja. Beda. Jadi senang orang kerja itu senang. Orang cari duit itu gak senang. Gak entuk stres. Kalau orang kerja dapat duit, gak dapat duit, dia bahagia. Nah, orang tua dulu itu, Masya Allah, simbah-simbah dulu kalau ngajari anaknya, gak boleh lihat wajah orang tuamu. Kalau ngomong gak boleh lihat. Jadi ngomong sama orang tua disuruh dingkeluk. Dulu ya. Nah, sekarang gak iso. Wangil. Kenapa? Karena udah terlanjur gurunya sinetron. Gurunya sinetron, film. Ya kan? Bapaknya saja seperti itu, apalagi anak-anaknya. Kalau orang dulu mau ngomong seorang tua, duduknya nggak ada yang silo. Ada nggak duduk bersila? Nggak ada. Duduknya seperti duduk atahiyat gitu kan? Atahiyat awal gitu. Duduk seperti itu. Kemudian nundukkan diri. Ya, bapak itu. Kalau kita lihat cuma dia apa itu? Wayang orang ya. Ketoprak wayang orang lihat. Itu orang tua dulu seperti itu. Dan kalau ngomong bahasanya pasti halus. Romo, halus. Anak sekarang, Pak! Teriak. Kasar gitu. Kenapa nggak belajar yang begini-begini, yang halus-halus tadi, tata krama, ilmu, nggak diajarkan. Tapi cuma dibelajarkan ilmu-ilmu kuliah yang nggak jelas. Ya, nggak jelas pentingnya untuk kehidupan masa depan, dunia maupun akhirat. Saya bukan mengecilkan ilmu kuliah. Ya, saya bukan mengecilkan ilmu kuliah. Tapi ada yang namanya ilmu utama, ada ilmu yang di bawahnya utama. Ilmu utama, ilmu urip, urip, dan itu yang wajib kita ajarkan kepada keluarga kita, khususnya diri kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan barokah dan manfaat. Dari sini saya langsung ke mobil, langsung melanjutkan perjalanan, karena saya mau ke Kebumen. Doa insya Allah. Ya, langsung saya mau ke mobil, saya mau ke Kebumen. Ya, jadi minta maaf tidak bisa duduk di transit. Saya udah menikmati kopi ini cukup ya. Mudah-mudahan barokah manfaat. Ini kan temanya udah salah hal ya, betul kan? Nah ini Pak Yai diawali gara-gara apa? Gara-gara suki apa gara-gara ilmu? Gara-gara ilmu kan ya? Kalau ada orang kaya diawali, itu pasti gara-gara anaknya punya ilmu, gara-gara ilmu. Tapi bukan gara-gara duitnya, gara-gara ilmunya. Makanya yuk kita jadikan anak-anak kita orang-orang yang berilmu, dan jangan takut gak punya duit. Gak punya duit gak jadi masalah. Tapi gak punya ilmu itu masalah yang luar biasa. Insyaallah barokah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya rabb kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغارا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم ارزقنا ذرية طيبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا Allah, tolong jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirat, mulia dunia, mulia akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, tentram dunia, tentram akhirat. Ya Allah, tolong jadikan anak-anak kami ila yaumil qiyamah semua beragama Islam ya Allah. Anak-anak yang kenal Engkau ya Allah, anak-anak yang kenal junjungan kami baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak yang bisa bahagiakan orang tuanya dunia hingga surga, anak-anak yang mendapatkan kenikmatan zahiran wa batinan, anak-anak yang lapang hatinya, anak-anak yang selamat dunia akhirah. Ya Allah, tolong selamatkan anak-anak kami dengan kelembutan-Mu dan kasih sayang-Mu ya Allah.
ya arhamar rahimin. Wujudkanlah hajat kami semua ya Allah. Hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ridhamu ya arhamar rahimin. Ya Allah, apapun yang menjadi keinginan kami yang Engkau ridha ya Rabb, wujudkan dengan mudah ya Allah, wujudkan dengan pertolongan-Mu ya Allah, wujudkan dengan segera ya Allah, tanpa susah payah, tanpa masalah, tanpa musibah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, tolong panjangkan umur kami semua dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, keselamatan, kekayaan, kemudahan, dan setelah semua itu nanti ya Allah, akhiri usia kami dengan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. Terima kasih, mudah-mudahan berkat manfaat.